Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami Unggas TV, channel yang mengulas tuntas dunia perunggasan. Dalam dunia peternakan kali ini yang akan kita kupas tuntas adalah peternakan ayam kampung. Dalam tayangan video kali ini mengenai pencampuran pakan dari limbah yang kita dapat dari para penjual ikan di pasar, yang mana ikan-ikan tersebut sudah tidak layak konsumsi bagi manusia dan bisa kita manfaatkan untuk pakan ternak ayam kita. Campuran kombinasinya bagaimana nanti bisa disaksikan dalam tayangan video kita kali ini dari Unggas TV yang menginspirasi bagi para kita peternak pemula. Mari kita saksikan dari tayangan tersebut. Ini adalah ikan sisa penjualan yang dipajak yang tidak terjual dan tidak layak konsumsi bagi manusia. Ikan-ikan ini kita bisa manfaatkan untuk tambahan ayam-ayam kita dalam peternakan ayam kita. Ikan ini kita dapatkan dengan cara bisa kita membelinya dengan harga murah pada para penjual ikan dipajak. Setelah ikan kita dapat, ikan ini kita rebus dahulu sampai air mendidih. Didihkan air sampai ikan ini tenggelam, cukup tenggelam begitu saja. Setelah ini kita rebus sampai air mendidih, lalu nanti bisa kita campurkan ke dalam campuran pakan ternak ayam kita. Campurannya apa saja seperti biasa, yaitu tidak kasar, hijau-hijauan. Hijau-hijauan ini pun bisa kita peroleh dengan gratis dari rumput bayam-bayaman yang banyak tumbuh liar di kebun, di bawah pohon sawit, itu bisa kita manfaatkan. Untuk proses selanjutnya, mari kita lanjutkan. Rumput bayam-bayaman ini yang kita peroleh dari kebun, di bawah pohon kelapa sawit atau di pinggir jalan. Setelah itu kita cincang dengan menggunakan parang seperti ini. Untuk hijau-hijauannya selanjutnya bisa kita siram pakai air panas, air mendidih, supaya rumput bayam-bayaman ini menjadi halus. Proses selanjutnya kita campurkan rumput bayam-bayaman ini dengan tidak kasar dan ikan yang akan dihaluskan. Rumput bayam-bayaman sudah kita cincang, kita siram menggunakan air yang sudah mendidih supaya rumput itu menjadi layu. Seperti ini kita siram dengan air panas seperti ini, sehingga rumput itu layu. Dan setelah kita siram, kita ratakan, kita aduk supaya rumput ini layu sehingga mudah dikonsumsi oleh unggas ayam kita. Ini kita aduk secara rata, nah seperti ini, sehingga dia menjadi layu dan mudah dikonsumsi oleh ayam-ayam kita. Seperti ini setelah kita siram dengan menggunakan air yang mendidih, kita aduk-aduk. Nah seperti ini. Dan ikan sisa limbah pajak sudah selesai kita rebus. Karena ini masih kasar, maka cara menghaluskannya kita haluskan dengan menumbuk. Nah, kita tumbuk dahulu. Setelah ikan sisa pajak tadi direbus sampai airnya mendidih, ikan-ikan ini masih perlu dihaluskan. Kita menghaluskannya dengan menggunakan roti seperti ini, cukup sederhana. Kita haluskan, kita tumbuk. Karena kita penggunaannya masih skala kecil, masih sedikit, kita tidak
perlu menggunakan mesin giling, karena itu memerlukan biaya yang cukup besar. Jadi hanya cukup menggunakan kayu brodi seperti ini. Setelah ditumbuk menjadi halus dengan mudah, karena dalam peternakan kita mandiri, semua kita usahakan semaksimalnya dan seminim-minimnya itu modal yang kita keluarkan sangat sedikit, sehingga biaya ongkos produksi kita murah dan modal yang kita keluarkan tidak terlalu banyak. Untuk biaya operasional ayam-ayam kita sedikit, jadi nilai keuntungan yang kita peroleh cukup lumayan. Tinggal nanti kita bagaimana bisnis kita itu kita kembangkan menjadi skala yang besar. Seperti ini, setelah kita haluskan, sudah sebentar saja sudah cukup halus. Selanjutnya kita campurkan ikan ini dan hijauan tadi, rumput bayam-bayam tadi kita campur jadi satu dengan dedak kasar. Kita campurkan ke dalam, kita dorong supaya memudahkan kita untuk mendistribusikan ke ayam-ayam kita. Selanjutnya kita aduk. Ini kita aduk supaya rata. Ini kombinasinya ikan limbah pajak ditambah dengan sisa warung, bisa nasi basi, bisa tepung, sisa gorengan dari ayam goreng, bisa mie yang sisa dari warung itu, ditambah dengan hijauan. Kalaupun kita peroleh di pajak, sisa-sisa limbah sayur di pajak, ataupun kita peroleh dengan mencari gratis, yaitu dari rumput bayam-bayaman. Proses pengadukannya seperti ini. Nah, setelah rata, pakan yang kita kombinasi ini sudah siap kita distribusikan ke ayam kita untuk dikonsumsi menjadi pakan seperti ini. Hasil dari kombinasi pakan yang kita buat tadi seperti ini, kita berikan ke ayam-ayam kita dan mereka sangat lahap menyantapnya. Seperti ini kombinasi pakan yang kita buat tadi ya, tidak kasar, ikan limbah pajak yang tidak terjual dan tidak layak konsumsi yang kita bisa peroleh kepada penjual ikan ini dengan harga murah, dan campuran hijauan dari rumput bayam-bayaman yang kita peroleh secara gratis, mencari di kebun-kebun pinggir-pinggir jalan, karena ini tumbuh liar, jadi kita bisa peroleh di mana saja. Seperti ini hasil dari kombinasi pakan yang kita buat, yang kita peroleh secara murah, lebih murah. Nih ayamnya kita menyantapnya. Kombinasi tersebut proteinnya alhamdulillah, ikan itu proteinnya bisa 60%. Kita tidak menggunakan tepung ikan. Di samping harganya murah, tepung ikan ini dalam proses pembuatannya pun masih ada bahan campurannya. Kalau kita menggunakan ikan runcah ataupun ikan limbah dari pajak, sisa yang tidak terjual, ini proteinnya asli murni dari ikan, proteinnya cukup tinggi. Ditambah dengan limbah warung ini dari sisa
jualan di warung ya bisa saja itu tepung hasil penggorengan ayam ataupun tadi, bisa juga dari sisa restoran, nasi basi atau mie, bisa saja mie ayam yang sudah menjadi limbah dan tidak terjual lagi bisa kita manfaatkan. Ini pun tidak memerlukan biaya yang besar. Kalau kita tidak sempat untuk ke warung, kita bisa menghubungi pengepul untuk mengumpulkan, lalu kita beli. Harganya pun cukup murah. Untuk peternak ayam kampung secara mandiri seperti ini tidak memerlukan biaya operasional yang sangat besar. Cukup sederhana dengan memanfaatkan apa yang ada dengan kemampuan kita yang ada. Kita bisa beternak untuk awal, bisa kita menjadi pekerjaan sambilan sembari kita bekerja mengurus kebun atau bekerja sebagai karyawan swasta atau pegawai negeri sipil, PNS atau yang lainnya. Bisa kita jadikan hobi yang menguntungkan, hobi yang bisa mendatangkan income bagi kita, atau untuk konsumsi sendiri untuk perbaikan gizi keluarga. Ini bisa kita manfaatkan ayam kampung ini. Di samping berbiaya murah dan menjadi hobi sebagai hiburan kita, manfaatnya cukup besar untuk income keluarga atau untuk bisnis skala yang cukup luas untuk profesi kita, dengan catatan yang kita secara perlahan-lahan dengan membutuhkan kesabaran, ketelatenan, dan waktu. Demikian dulu ulasan daripada Unggas TV, channel yang menginspirasi bagi kita para peternak pemula atau perbandingan bagi kita semua. Ini hanya sebagai sharing pengalaman dari saudara-saudara kita atau dari individu channel Unggas TV. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Salam sukses sejahtera selalu buat saudara-saudaraku dimanapun berada yang sedang menyaksikan tayangan video Unggas TV kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.